Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Zaira Sofa dari kelas PGSD 2021D dengan NIM 210106443132. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Tukang Susu yang Serakah. Dongeng Tukang Susu yang Serakah. Pada suatu hari di sebuah desa kecil tinggallah Henry dan istrinya yang bernama Gloria. Henry adalah pengantar susu sapi murni. Suami istri itu memiliki beberapa sapi perah. Pasangan itu biasa mengurus semua sapi-sapi mereka. Mereka memberikan makan jerami yang baik dan merawat sapi itu dengan baik. Karena inilah semua sapi Henry akan menghasilkan kualitas susu yang sangat baik. Semua orang di desanya akan membeli susu sapi pada Henry. Henry dan Gloria pun berpenghasilan baik. Tetapi meskipun begitu, Henry tidak senang. Dia selalu bermimpi untuk memiliki rumah yang besar dan pakaian yang mahal. Setiap hari jika Henry mengantar susu sapi, penduduk desa akan memujinya karena kualitas susu sapinya yang baik. Tetapi Henry menjadi sombong dan mengatakan, jika tidak lama lagi dirinya akan menjadi orang kaya. Henry terlalu buru-buru untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia tidak punya uang untuk membeli sapi lagi, tetapi sangat ingin menambah jumlah produksi susu sapinya. Ketika Henry berjalan pulang, dia menemukan sebuah sungai. Akhirnya dipenuhi dengan keserakahannya, Henry mempunyai ide untuk mencampurkan sedikit air ke dalam susunya. Dengan alasan dia tidak perlu membeli sapi lain lagi dan pada saat yang sama, ia bisa menjual susu sampai ke desa tetangga. Pagi berikutnya, Henry mulai mengisi wadah botol susu tersebut. Tetapi kali ini dia hanya mengisi setengahnya saja. Henry kemudian berhenti di sebuah sungai dan menambahkan sedikit air ke dalam botol berisi susu sapi tersebut. Karena ditambahkan air, dia dapat menjual lebih banyak susu di desa tersebut dan di desa tetangga. Malam itu Henry sangat senang. Hari-hari pun berlalu. Henry sekarang menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Dia membeli mobil untuk dirinya sendiri dan juga merenovasi rumahnya. Dia begitu terbiasa menambahkan air ke dalam susu sapi tersebut sehingga dia tidak pernah berpikir untuk membeli sapi lagi sekalipun. Ketika permintaan akan susu itu meningkat, begitu pula dengan air di dalamnya. Ini berlangsung selama berminggu-minggu. Namun kemudian penduduk desa pun mulai memperhatikan. Ada obrolan di desa tentang susu encer yang baru yang dijual oleh Henry. Ingin tahu yang sebenarnya, beberapa penduduk desa tersebut berkumpul di luar rumah Henry. Penduduk desa mengeluhkan rasa susu sapi yang dijual Henry rasanya seperti air. Henry berlari masuk ke dalam rumahnya dan membanting pintu. Penduduk desa pun terkejut dengan perilaku kasar Henry. Kemudian mereka semuanya berencana untuk mencari tahu kebenarannya. Pagi berikutnya, Henry seperti biasa berjalan menuju sungai. Dia membuka wadah susunya yang setengah terisi tersebut, lalu menambahkan sedikit air ke dalamnya. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia sedang diawasi oleh beberapa penduduk desa. Para penduduk desa tersebut memahami semuanya dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pengantar susu sapi yang serakah tersebut. Hari berikutnya, Gloria pergi ke pasar untuk membeli kacang-kacangan. Malam itu ketika Henry kembali, mereka berdua duduk untuk makan malam. Tetapi makanan dari kacang-kacangan yang telah dimasak oleh Gloria tersebut ternyata telah dicampurkan oleh batu-batuan kecil oleh penjualnya. Akhirnya malam itu Henry dan Gloria tidur dengan perut kosong. Keesokan harinya, Henry pergi dengan marah menemui penjual kacang-kacangan tersebut. Penjual tersebut juga menyuruh Henry untuk membeli saja di tempat yang lain. Setelah beberapa saat, dia membeli selusin telur. Ketika kembali ke rumah dan mencoba untuk memecahkan telur tersebut, dia menyadari bahwa 10 dari 12 telurnya tersebut adalah berisikan batu. Henry pun sangat marah. Penjual tersebut mengatakan bahwa inilah cara yang sama bahwa para penjual di pasar tersebut pernah membayar susu sapi murni, namun yang mereka dapatkan adalah susu dengan campuran air. Keesokan harinya, Henry pergi untuk membeli baju sutra. Dalam perjalanannya pulang, hujan pun mulai turun. Air memudarkan semua warna kemejanya. Ketika dia sampai di rumah,
Dia menyadari bahwa bajunya itu tidak terbuat dari kain sutra, tetapi dari karung goni. Hal ini berlangsung selama beberapa hari. Setiap kali Henry pergi membeli sesuatu, dia pulang dengan sesuatu yang berbeda. Henry begitu sibuk memikirkan dirinya sendiri dan keserakahannya, sehingga dia tidak menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang sama dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, bahkan desa-desa tetangga pun mulai mengeluh. Perlahan, semua orang pun mulai berhenti membeli susu sapi pada Henry. Tanpa uang yang tersisa untuk dibelanjakan, pada akhirnya Henry telah menjual barang-barang mewah yang telah dia beli akibat menjual susu sapi berkualitas rendah dengan campuran air. Sekarang Henry adalah pengantar susu sapi yang miskin. Dia hanya memiliki beberapa ekor sapi yang tersisa dan hanya bisa menjual susu sapi ke beberapa rumah. Henry dimarahi oleh istrinya Gloria karena keserakahannya tersebut membuat keluarganya menjadi miskin. Henry pun terus menjual susu sapi dan merawat sapi-sapinya tersebut dengan baik. Sekarang Henry tahu betapa bahayanya jika dia menjadi orang yang serakah. Henry telah mendapatkan pelajarannya. Sejak saat itu, dia tidak pernah menambahkan air lagi ke dalam susunya dan tetap senang serta bersyukur dengan hasil dan keuntungan yang telah dia dapatkan. Tamat. Sekian dongeng yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.